Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sehat selalu. Kali ini kami akan share beberapa hadis keutamaan berbekam dalam Islam. Bekam sendiri adalah metode pengobatan, yaitu pelepasan darah dari permukaan kulit. Dalam bahasa Arab disebut juga dengan hijamah. Di era pengobatan yang modern ini, bekam masih ramai diminati karena segudang manfaat dan khasiat yang dihasilkannya, mulai dari mempelancar darah hingga mengurangi plak kolesterol jahat dalam tubuh yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit berbahaya. Dalam Islam, bekam menjadi amalan tersendiri dan sangat dianjurkan oleh para nabi, yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah diterangkan di berbagai macam hadis. Nah, kali ini Kias Sehat TV akan share beberapa hadis keutamaan berbekam dalam Islam. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus membagikan info kesehatan supaya Anda dan keluarga menjadi lebih sehat. Berikut 10 hadis keutamaan berbekam dalam Islam. Hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika dalam sebagian obat kalian terdapat kebaikan, maka itu terdapat dalam sayatan alat bekam, minum madu, atau sundutan besi panas yang sesuai dengan penyakit. Tetapi aku tidak suka berobat dengan sundutan besi panas." Diterangkan dari hadis tersebut bahwa pada sayatan bekam dan minum madu terdapat obat yang mengandung kebaikan. Hadis kedua diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubro nomor 7537, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir dari Humaid dari Anas bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik pengobatan yang kalian berobat dengannya adalah bekam dan al-kustubar." Hadis kedua ini menjelaskan anjuran untuk melakukan pengobatan bekam dan pengobatan al-kustubar. Selain hadis ini, ada lagi hadis ketiga yang menganjurkan hal yang sama. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Al-Bahr nomor 7098, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Hendaknya kalian melakukan bekam dan terapi al-kusurbar." Ini membuktikan bahwa ada beberapa penekanan untuk dua pengobatan Islam yang sangat dianjurkan, yaitu berobat dengan bekam dan pengobatan al-kusubar. Kemudian hadis yang keempat diriwayatkan oleh Al-Ma'ali nomor 331, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali al-Ju'fi dari Hamzah az-Zayyad dari Aban bin Soleh dari Anas. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Berbekamlah pada tanggal 15, 17, 19, atau 21. Jangan sampai darahmu bergolak." Hadis ini menerangkan waktu berbekam, yaitu terletak pada pertengahan bulan Hijriah dan tanggalnya yang dianjurkan biasanya tanggal ganjil, yaitu 15, 17, 19, dan tanggal 21. Kemudian hadis yang kelima. Hadis ini juga memberikan anjuran waktu berbekam yang sama, yaitu pada pertengahan bulan. Namun hadis ini lebih menerangkan alasannya mengapa harus berbekam pada waktu tersebut. Berikut hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21, maka ia akan menjadi obat bagi segala macam penyakit." Kemudian hadis yang keenam. Perintah berbekam yang lain datang dari perintah malaikat saat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, "Tidaklah aku melewati satu malaikat pada malam aku diisrokan, kecuali mereka semua berkata kepadaku, 'Lakukanlah bekam, wahai Muhammad.'" Kemudian ada hadis lain masih tentang perintah malaikat kepada Rasulullah SAW dalam riwayat As-Sahihah nomor 2263 yang berbunyi, "Bil hijamah ammatakamur," yang artinya perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Kemudian hadis yang ketujuh. Hadis tersebut berbunyi, berbekam sebelum makan pagi sangat baik karena padanya terdapat obat dan barokah, dapat menambah
kecerdasan, dan hafalan, menambah hafalan seorang penghafal. Kemudian ada lagi hadis ke-8. Karena bekam adalah pengobatan yang baik, maka pengobatan hijamah ini juga membawa kesembuhan seperti yang diterangkan dalam hadis, yaitu dari Jabir Al-Muqni radhiyallahu anhu. Dia bercerita, "Aku tidak akan merasa sehat sehingga berbekam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada bekam itu terdapat kesembuhan." Hadis ke-9. Ada kabar baik untuk penderita darah tinggi. Bekam dapat membantu mengatasi hipertensi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, jika terjadi panas memuncak, maka netralkanlah dengan bekam sehingga tidak terjadi hipertensi pada salah seorang di antara kalian. Dari kumpulan 10 hadis tadi, disimpulkan bahwa bekam sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga merupakan perintah dari para malaikat. Kemudian, bekam terdapat kebaikan dan merupakan sebaik-baiknya pengobatan. Selain itu, dalam bekam ada waktu-waktu yang dianjurkan, yaitu pada pertengahan bulan, agar didapatkan kesembuhan dari bekam itu sendiri. Kemudian bekam juga terdapat keberkahan hingga dapat membantu memudahkan hafalan seseorang. Dan yang terakhir, bekam mempunyai manfaat kesembuhan berbagai penyakit, salah satunya adalah hipertensi. Bagi Anda yang belum pernah mencoba bekam, tidak ada salahnya untuk mencoba pengobatan alternatif ini. Semoga sobat sehat selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Sekian dari kami. Jangan lupa share ke sobat yang lainnya, dan terima kasih. Sejumlah penelitian dengan pendekatan ilmu hadis dan metode ilmiah membuktikan bahwa bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif yang dapat mengobati sejumlah penyakit. Di antaranya adalah sakit persendian dan gangguan metabolisme tubuh. Dan berikut liputan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang bekam dan manfaatnya hingga kini penyelamat. Bekam atau al-hijamah merupakan metode pengobatan dengan mengeluarkan racun dari dalam darah manusia. Awalnya bekam berkembang dari Babilonia, Mesir kuno hingga Persia. Pada abad ke-18, bangsa Eropa menggunakan lintah sebagai alat bekam. Sekitar 341 Masehi, terapis Ge Hong menggunakan tanduk hewan sebagai alat bekam. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, ketika naik ke langit bersama malaikat Jibril, tidaklah melewati malaikah kecuali apa? Amirru ummatak bil hijamah. Ya. Perintahkanlah kepada umat kamu untuk berbekam. Disinilah dikatakan sunnahnya berbekam. Nabi SAW pernah membayar upah pembekam, yaitu Abu Tayyibah. Dia seorang budak dan Nabi dibekam. 10 titik itu bisa dari menyembuhkan berbagai organ, terutama jantung, paru-paru kita kan ada 2, kanan kiri, liver, pankreas itu memperbaiki diabetes, gula darah, penyeimbangan gula dalam darah, kemudian pencernaan, asam lambung. Orang kalau sering telat makan atau salah makan bisa asam lambung tinggi bisa mengentalkan darah. Terus kemudian memperbaiki ginjal. Karena ginjal termasuk menyaring racun dalam darah, sama dengan liver. Makanya kalau dibekam minimal sebulan sekali, insya Allah organ kita itu jadi ringan kerjanya. Karena bekam itu sangat diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kestabilan tubuh kita, kesehatan tubuh kita.
Kenapa saya memilih bekam daripada pengobatan alternatif lainnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berbekam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar menganjurkan umatnya itu untuk berbekam. Saya mikirnya sakit ya, bakalan sakit, tapi ternyata setelah saya coba nggak sakit. Memang agak kaget aja memang pertama, tapi setelah dicoba makin enak. Badan pun sekarang ya makin enteng sih memang yang saya rasain, karena ada beberapa titik yang di bekamnya tadi.